Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tidak pernah berhenti bersyukur kehadirat Allah azza wa jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita nikmat yang tiada batasnya, nikmat yang tiada berhenti. Kita rasakan, kita manfaatkan setiap saat sampai akhirnya kesempatan ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul atau kita dapat berjumpa kembali hanya dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mampu melihat keterangan dan keselamatan serta petunjuk yang dibawa oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema. Pembicaraan kita adalah 4 tanda-tanda orang bakal celaka. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya bahas ini? Karena ini sangat penting agar kita bisa waspada, menghindari, menjauhi hal-hal yang seperti yang saya ungkapkan nanti. Kenapa? Karena besar kemaslahatan atau besar pengaruh dalam kehidupan kita, dan itu tanda-tandanya yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didikan dalam agama kita, agama Islam, bahwasanya jauhi yang 4 ini karena itu adalah tanda-tanda atau bisa menjadikan Anda celaka. Celaka berarti Anda akan mengalami kerugian yang besar. Celaka berarti Anda akan mengalami kesusahan yang besar. Celaka berarti Anda akan mengalami masalah yang besar. Makanya agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penting saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan kita bisa semua dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyimak video ini, dan insya Allah apa yang kita saksikan akan senantiasa membawa manfaat kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alamatus syaqawati arba'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang yang bakal celaka itu 4. Jadi bahwasanya Allah dan Rasulnya serta agama kita dan para ulama kita mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita bahwa janganlah kita dekatkan diri kita atau sampai kita masukkan ke dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita sengsara, membuat kita rugi, membuat kita menyesal, membuat kita tersakiti, membuat kita tidak tenang, membuat kita merasa susah dan lain sebagainya. Akan tetapi kita hindarkan, jauhkan diri kita itu dengan didikan agama yang kita ikuti. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan di dunia bahagia, dan insya Allah kehidupan akhirat kita selamat. Jadi arba'atun yang termasuk dalam ciri-ciri orang yang celaka. Yang pertama adalah nisyanud zunubi, ya, nisyanud zunubil madiyah wa hiya 'inda Allah Ta'ala mahfuzatun. Artinya orang yang tanda-tandanya bakal celaka adalah melupakan dosa yang telah lewat,
padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya. Jadi termasuk kita yang tergolong kita ketika kita masa lalu kita lupakan kesalahan, kekurangan masa lalu atau perbuatan dosa. Maksudnya jamaah yang berbahagia, kalau kita sepanjang kita manusia biasa, sepanjang kita adalah manusia yang memiliki kekurangan dan kekhilafan, maka tentunya tidak menutup kemungkinan ada dosa-dosa yang kita perbuat, ada perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan di masa lalu. Namun ketika dosa-dosa yang kita perbuat itu, dosa-dosa yang kita lakukan itu, kita lupakan begitu saja. Kita tidak ingat-ingat kesalahan masa lalu yang membuat kita selalu mengulangi, selalu memulai, selalu menambah dan menambah, alias tidak jerah terhadap perbuatan-perbuatan yang jelek di masa lalu. Padahal semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita kerjakan, kejelekan-kejelekan itu sudah tercatat di dalam catatan Allah yang diperintahkan oleh malaikat. Diceritakan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya jemaah yang berbahagia, semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini, semua yang kita kerjakan, yang kita perbuat itu dicatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita termasuk golongan itu atau orang yang seperti itu. Kita melupakan kejelekan atau dosa-dosa masa lalu. Kita terus melakukannya, tidak ada pernah jerah. Kita masa lalu begitu banyak waktu yang kita gunakan, tapi ternyata kita tidak pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan perintah wajib, apalagi perintah sunat. Sunat saja kita tidak lakukan, apalagi wajib-wajib. Nah, makanya ketika masa lalu kita seperti itu, rubah itu. Sadari semua itu. Ingat perbuatan-perbuatan masa lalu kita yang jelek-jelek. Jangan terulang lagi kembali masa sekarang. Masa di mana kita berada, kita harus sadar betul. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan masa lalu itu tercatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk orang yang ciri-ciri orang celaka ketika dia melupakan kejelekan dosa-dosanya yang telah dia lakukan, hingga membuatnya tidak ada efek jerah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, meninggalkan kegiatan-kegiatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita pernah terjerumus di masa yang lalu ke dalam kezaliman atau perbuatan dosa atau perbuatan maksiat atau perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari saat ini untuk memulai atau meninggalkan semua itu, menyesali semua itu dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Insya Allah kita tidak tergolong ciri-ciri orang yang celaka. Tetapi kalau kita sengaja atau pura-pura tidak tahu perbuatan kita masa lalu dan kita selalu mengulangi, maka Anda termasuk ciri-ciri akan celaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa zakarul hasanatil madiyati wala yadhil akubilat amruddat. Artinya mengingat-ingat kebaikan yang telah dilaksanakan, padahal ia tidak tahu apakah kebaikan itu ditolak atau diterima. Apa maksudnya jemaah yang berbahagia? Jadi termasuk orang-orang yang bakal celaka atau bakal merugi, yaitu ketika ada perbuatan baiknya atau dia melakukan suatu kebaikan, tetapi selalu mengingat-ingat, selalu menyebut-nyebut, selalu mengumbar-umbar kebaikan yang dilakukan itu. Padahal secara pastinya kita tidak tahu apakah perbuatan yang baik menurut kita itu diterima oleh Allah ataukah
hanya perbuatan baik di mata manusia, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita melakukan suatu kebaikan, tapi belum tentu itu nilai ibadah, belum tentu mendapatkan pahala. Malah hanya kebaikan dari pandangan manusia saja kita dapatkan. Malah ini kita umbar-umbar, kita selalu sebut-sebut, saya pernah membantu si A, ya. Karena saya membantu si A, akhirnya sekarang dia sukses. Itu akan menjadi amal jariah saya itu. Gara-gara saya yang tanya, Ki, kerja kok ini, hanya dia kerja ini, hanya dia sukses sekarang. Saya itu yang kasih tahu itu dia berusaha dan bekerja. Atau lain sebagainya. Saya itu yang ajari itu melakukan itu. Saya yang beritahu itu, dia seperti itu. Itu amal saya yang tidak akan pernah putus. Belum tentu jemaah yang berbahagia boleh jadi baik sama dia, baik di masa lalu tak, tapi di mata Allah tidak ada nilainya. Makanya jemaah yang berbahagia termasuk kita ciri-ciri orang yang celaka ketika ada kebaikan yang pernah kita perbuat, ada yang pernah kita lakukan, lantas kita selalu ungkap, selalu umbar-umbar, selalu sebut-sebut. Padahal kita tidak ada kepastian bahwa apakah perbuatan yang kita kerjakan itu adalah diterima Allah ataukah malah tidak ada nilainya, ditolak. Makanya jamaah yang berbahagia, agar kita tidak termasuk golongan mereka yang bisa ciri-ciri celaka, itu adalah kebaikan yang dia lakukan. Kita hanya melakukan kebaikan. Penilaian itu bukan itu menjadi tujuan kita. Yang penting niat dan perlakuan kita adalah baik. Baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Dan baik, semua yang baik di mata Allah pasti baik di mata manusia. Tapi tidak semua yang baik di mata manusia atau di mata ciptaan Allah itu baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah yang berbahagia, apapun yang kita lakukan di masa lalu yang baik, maka jangan disebut-sebut. Karena kekecewaan sedikit, contoh pernah dibantu orang, lantas saat ini dia mencuekin kita dan sebagainya, dan kita sebut-sebut kebaikan tak, gak usah sebut-sebut. Nanti Allah yang akan menilainya. Karena semua perbuatan baik yang diikhlaskan karena Allah, maka Allah yang akan membalasnya. Tetapi jemaah yang berbahagia, jangan kita ingin melakukan sesuatu karena ingin kita dibalas oleh orang. Akan tetapi jadikan itu sebagai ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertutur kata kepada orang dengan cara yang baik. Jangan mau ada niat bahwa supaya saya dikatakan orang yang baik. Kita sopan kepada orang, jangan anggap bahwa kita ini lebih baik dari mereka. Ataukah kita melihat sering membantu orang, lantas kita niatkan diri kita sampaikan kepada orang bahwa saya membantu si dia, membantu si ini, dan lain sebagainya. Akan tetapi jemaah yang berbahagia, akhlakul karimah yang baik itu ketika kita melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dinilai baik, mau dinilai jelek, yang penting ikhlas karena Allah. Hanya tujuan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ketika ada orang yang menganggap itu perbuatan baik, maka jadikan itu sebagai titian kita untuk lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang memuji kita, maka jadikan itu sebagai sarana untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menimbulkan rasa ria dalam tubuh kita, dalam diri kita. Kita dibilang kau hebat mintong kudi, kau kita rajin mintong kiri, kita labo mintong atau dermawan betul ya, kita begini dan sebagainya. Akhirnya ada muncul kebesaran dalam diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi akhirnya? Suatu nanti akan kecewa ketika apa yang kita lakukan itu bukan harapan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya suatu nanti kita ungkapkan semua yang kita bicarakan itu, bahwa gara-gara saya bantu dia sukses dan sebagainya. Sekarang dia seperti ini, seperti itu, lain sebagainya. Saya dulu melakukan ini, melakukan itu, dan seperti ini. Boleh saja kita menyampaikan kebaikan-kebaikan masa lalu untuk supaya
memberikan masukan kepada penerus-penerus kita atau pemuda-pemuda kita atau orang-orang yang dekat sama kita, agar dia bisa meneladani itu untuk melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan kejelekan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua jamaah yang berbahagia. Termasuk kita orang yang ciri-ciri orang yang celaka atau tanda-tanda orang celaka adalah selalu menyebut kebaikan yang pernah kita lakukan, padahal belum tentu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW mengajarkan bahwa termasuk tanda-tanda orang yang bakal celaka itu wa nazaruhu ilal man fawqahu fid dunya. Dia selalu memandang di atasnya tentang kehidupan dunia. Maksudnya apa? Dia selalu memandang orang yang lebih tinggi darinya terhadap kehidupan dunia. Contoh, dia melihat di sekelilingnya punya rumah, dia iri mau rumah juga yang mewah. Dia punya kendaraan, contoh dia punya sepeda, melihat orang di sekelilingnya punya motor, dia lebih berpandangan seperti itu. Dia juga mau seperti itu, dia melakukan apa saja. Dia melihat orang punya mobil, dia juga pengen mobil. Dia punya mobil mewah, dia juga seperti itu. Pokoknya semua yang masalah dunia, dia selalu melihat yang di atasnya. Dia selalu menjadikan barometernya yang di atasnya. Makanya terlalu ciri-ciri itu ketika dia selalu melihat orang mau beli ini juga dia mau beli ini, punya ini dia juga mau punya ini. Akhirnya jemaah yang berbahagia, dia tidak lagi kembali kepada keadaannya. Dia tidak kembali lagi kepada bagaimana suasana dirinya, kemampuan dirinya. Pokoknya dia akan selalu memandang itu harus beli begini, ada bangkit rasa riah. Boleh saja motivasi untuk melakukan itu, akan tetapi orang yang seperti ini jemaah yang berbahagia, bisa dia melakukan sesuatu kejahatan ataukah melakukan suatu tindakan-tindakan di luar dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dia ingin menandingi atau menyamai mereka di sekeliling tentang kehidupan dunia. Padahal jamaah yang berbahagia, semua yang kita miliki itu tidak ada puasnya bagi manusia ketika tidak dia dekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut di dalam hatinya selalu tidak ada kepuasan, padahal jamaah yang berbahagia, kepuasan itu atau rasa yang kita rasakan itu hanya sesaat, hanya sebentar. Seperti kita punya motor, mau punya mobil. Setelah punya mobil akan ada kebosanan, ada kejenuhan. Akhirnya jamaah yang berbahagia, kita pengennya lari-lari saja, kita pengen jalan kaki saja. Kenapa? Karena ya kalau naik mobil katanya ini aduh sakit semua dan lain sebagainya. Nah, makanya jemaah yang berbahagia, bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan memiliki sesuatu itu, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu jadikan sebagai sarana meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai fasilitas untuk lebih mudah lagi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan malah menjadi alat menjauh, lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan fasilitas kendaraan, harusnya ketika kendaraan itu kita pakai pergi berjamaah, malah ini dipakai melewati masjid atau tidak sampai ke masjid atau meninggalkan masjid ke tempat-tempat yang lain yang boleh jadi tempat itu bisa mengakibatkan kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang berbahagia, termasuk orang yang celaka, adalah mereka selalu melihat, memandang, menilai, menjadikan barometer, ukuran dalam hidupnya adalah orang yang di atasnya tentang kehidupan dunia. Jemaah, tapi dia tidak melihat itu alhamdulillah saya punya sepeda.
dia kasihan tidak ada sepedanya, jalan kaki ji. Saya alhamdulillah punya motor, dia hanya punya sepeda. Alhamdulillah saya punya mobil, dia hanya punya motor. Alhamdulillah saya punya rumah, dia baru ngontrak. Alhamdulillah saya bisa ngontrak kalau dia tinggal di pinggir jalan. Alhamdulillah saya punya pekerjaan, alhamdulillah dia baru cari pekerjaan. Alhamdulillah saya bisa cari pekerjaan, dia tidak bisa cari pekerjaan. Alhamdulillah saya memang tidak punya pekerjaan, tapi alhamdulillah saya sehat. Mereka punya pekerjaan, tapi dia berbaring di rumah sakit. Nah, orang di rumah sakit juga, alhamdulillah saya masih berbaring. Ada orang masih mau berbaring di sini, tapi dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah yang berbahagia, ketika kita seperti itu memandang dunia, orang yang paling di atas kita, maka kita itu termasuk contoh-contoh orang yang bakal celaka. Tinggalkan semua itu, kita syukuri apa yang kita miliki, kita pergunakan fasilitas yang kita miliki sekarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki HP, gunakan HP itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan HP itu untuk bermanfaat. Seperti ini, kita gunakan HP kita untuk merekam video, dan saya senantiasa berbagi kepada kita, dan termasuk teguran kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan istiqamah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam posisi di mana kita niatnya ikhlas untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membawa manfaat, bukan cuma diri, dan tapi bisa bermanfaat kepada orang lain atau hamba Allah yang lainnya. Yang keempat, tanda-tanda orang yang celaka adalah wa nasaruhu ilal mandunahu fiddin. Termasuk tanda-tanda orang celaka ketika dia melihat memandang rendah dalam urusan agama. Artinya ketika dia melihat urusan agama, dia pandang rendah. Dia pandang rendah tentang agama. Artinya, contoh jamaah yang berbahagia, dia rajin salat, tapi dia tidak bisa beli mobil. Dia agamanya bagus, tapi dia hanya bisa beli motor. Dia agamanya bagus, tapi rumahnya begitu-begitu saja. Dia rajin pergi salat berjamaah di masjid, tapi dia bekerjanya di sawah, di kebun, dan lain sebagainya. Dia tinggi pendidikannya, tapi dia tidak memiliki penampilan yang bagus. Dia memang menghafal Al-Quran, tapi dia tidak bisa punya mobil mewah, rumah mewah. Pokoknya kalau masalah agama dia pandang rendah. Apalagi jemaah yang berbahagia, kalau ditanya, ada yang melamar anaknya, ditanya, kerja apa itu? Pak, dia imam masjid. Tidak. Nah, saya maunya tentara, polisi, dan lain sebagainya. Contoh, minta maaf ini, saya maunya punya pekerjaan di lembaga-lembaga. Dia punya PNS, dia pegawai, dia punya perusahaan, dia punya usaha, lain sebagainya. Tapi kalau masalah urusan agama, dia rendahkan. Dia rendahkan kalau masalah agama Islam khususnya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan tentang agama dia pandang rendah. Ini nggak usah ini. Berpakaian seperti nilai agama, nggak usah, itu dah ada manfaatnya. Kita pakai yang bagus supaya kelihatan keren, lain sebagainya. Kita pakai, tapi kalau misalkan pakai yang baju yang muslimah, contohnya, itu ketinggalan. Itu merepotkan, susah, lain sebagainya. Kalau ini gaya dong. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia memandang rendah tentang agama, maka itu ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang bakal celaka. Itu yang keempat. Makanya jemaah yang berbahagia, mari kita senantiasa mengkualitaskan diri kita, karena agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan atau
agama Islam datang itu untuk menyelamatkan memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan yang tak terbatas kepada kita. Di samping kita akan kelihatan bagus, terlindungi, juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita cantik, perempuan memakai muslimah, juga laki-laki memakai baju yang syar'i, yang sunnah dan lain sebagainya, maka insya Allah itu akan mendapatkan dua-duanya. Penampilan bagus, insya Allah nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika agama yang kita dahulukan, jamaah yang berbahagia, maka kita akan jauh dari kekecewaan, kita akan jauh dari penyesalan, dan kita akan jauh dari kesia-siaan. Kenapa? Karena semua yang ada dalam agama Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah untuk kebaikan, untuk kesenangan, dan untuk keberhasilan Anda di dunia dan di akhirat. Jangan pernah ada di dalam hati kita terbesit, ketika saya jalankan perintah Allah, ketika saya jalankan syariat Allah, ketika saya warnai hidup saya dengan Islami, maka saya bisa ketinggalan zaman, maka saya bisa ketinggalan keadaan, maka saya bisa rusak kehidupan, maka saya bisa gagal dan lain sebagainya. Akan tetapi ingat bahwa semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya akan membuat Anda selamat dua-duanya, akan membuat Anda sukses dua-duanya, akan membuat Anda mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Anda akan mendapatkan keindahan di dunia dan insya Allah keindahan di akhirat. Anda kelihatan rapi, cantik, juga insya Allah bersih kelihatan, insya Allah suci juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika bukan ajaran Allah, boleh jadi kita kelihatan bersih, boleh jadi kita kelihatan indah, cantik, namun nilainya kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cantik kan kelihatan, tapi kelihatan aurat. Cantik kelihatan, tapi kelihatan putih badan kita. Kalau perempuan kelihatan lain sebagainya, leko-lekonya dan lain sebagainya. Akhirnya boleh jadi kita di mata manusia indah kelihatan, cantik kelihatan, namun nilainya di mata Allah, di hadapan Rasulullah SAW, kita termasuk orang-orang yang ciri-ciri orang yang celaka. Jadi jamaah yang berbahagia, jauhi memandang rendah tentang urusan agama. Insya Allah kita akan jauh dari ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang celaka. Namun ketika kita masalah urusan agama Islam kita pandang rendah, kita anggap rendah, maka itu diciri-cirikan oleh Allah dan Rasulnya, kita termasuk akan ciri-ciri orang yang celaka. Kenapa? Karena kita tidak mau mengamalkan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui berpakaian, bertutur kata, melakukan fasilitas-fasilitas yang lain, ataukah melakukan ibadah-ibadah. Kita tidak mau berpakaian muslimah kalau orang muslimah, kita tidak mau berpakaian sunnah kalau laki-laki. Kita maunya yang keren-keren dan lain sebagainya menurut pemahaman-pemahaman yang tidak memahami tentang bagaimana berbudaya dalam beragama Islam. Namun jemaah yang berbahagia, jauhkan kita keempat ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jadi sebelum saya akhiri pembicaraan kita kali ini adalah, saya mohon kiranya dibantu saya untuk, tapi sebelumnya saya minta doanya dan dukungannya untuk mendoakan saya agar istiqamah di jalan Allah, selalu berbuah manfaat. Dan juga saya doakan kepada kita semua agar insya Allah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya-cahaya kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat insya Allah. Dan kita semua mendapatkan rezeki yang halal thayyibah, melimpah ruah, dan insya Allah kita mampu untuk memanfaatkan dan menggunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya memohon untuk membantu saya like, share, subscribe channel ini agar insya Allah kita masing-masing semua saling membantu untuk memperjuangkan atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saling memberi masukan hal-hal yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.